Kemudian di sini ada ring di bagian bawah dari. Nah, ini seharusnya ring di sini tidak ada ring. Nah, ini yang menyebabkan tensioner tadi ini tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini karena ada ring. Ini posisinya bukan di sini. Ini salah pemasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman? Apa kabar teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Nenjeril. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Ajiking, yaitu Ajiking ROM LV200. Untuk reel ini di Ajiking ini dia double drag, jadi di bagian sini sama sini. Untuk dragnya kita cek dulu apakah masih berfungsi. Ini posisi masih 0 ya di sini. Spool masih lancar putarannya. Nih. Ya, untuk drag yang atas kita coba, kita naikkan sedikit demi sedikit. Ini posisi masih dalam keadaan 0, kita naikkan ke strike. Nah, ini pada saat strike ini memang agak berat ya. Posisi sudah strike, kita cek dulu ya. Kita naikkan dikit aja. Oke, segini. Kita turunkan lagi, naikkan dikit lagi. Untuk drag masih bagus. Langsung aja kita mulai ke pembongkarannya. Untuk pembongkaran kita mulai dari melepaskan knob tension dulu. Jadi bisa kita lepaskan dulu ini atau bagian body. Kita lepaskan aja di bagian tensionernya atau knob tensionnya. Lepaskan baut pengunci dari spool. Oke, untuk baut spool masih aman ya, belum ada cacat di bagian bautnya. Lepaskan tensionernya. Di bagian dalam ini ada bearing dan ring. Lepaskan ringnya. Bearing diambil. Nah, ini agak nyangkut, kita turun dari sini nanti. Oke, terlepas. Nah, untuk bagian sini kita kendorkan dulu. Di sini ada baut ini dua, ini satu, dua buat mengunci tensionernya ini. Yap, untuk baut dilepaskan, tensioner dilepas. Sekarang kita dilepaskan seal yang ada di bagian dalam sini. Kemudian di sini ada ring di bagian bawah dari. Nah, ini seharusnya ring di sini tidak ada ring. Nah, ini yang menyebabkan tensioner tadi ini tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini karena ada ring. Ini posisinya bukan di sini. Ini salah pemasangan. Nah, berarti reel ini udah pernah dibongkar ya. Dari posisi ring ini udah salah. Sekarang kita lepaskan bodi ini. Lepaskan bodi ini ada 1, 2, 3, 5 baut. Ini menggunakan baut plus. Oke, untuk mesinnya bisa dilihat. Ini dia masih menggunakan grease bawaan pabriknya warna merah. Oke, dari yang paling atas kita lepaskan dulu handle-nya.
untuk melepaskan handle ini sambil kita taruh begini ya. Nah, kita begini bodinya. Nah, kita lepaskan dua baut penahan dari murnya dulu. Kita lepaskan baut pengunci dari handle. Ya, setelah mur terlepas, oke, di sini bagian bawah mur ada ring. Nah, ini benar, ringnya di sini posisinya. Dan lepaskan handle-nya. Oke, seperti ini. Lanjut di bagian bawah handle ini terdapat dudukannya. Ringnya bentuknya seperti ini. Lalu ring. Ini ya, untuk ring ini sudah agak nyangkut. Ini udah saking lamanya nggak pernah dibongkar, dan ini sudah dipaksakan masuk ringnya, jadi nyangkut seperti ini. Nah, ini kita tarik pelan-pelan ya, ya. Nah, posisi ring ini tadi yang Teflon ini seharusnya di bagian sini, dalam sini, ring spacer yang di bagian luar dari ring ini. Nah, itu bisa kita lepaskan main gearnya. Nah, ini main gear juga sama, di bagian tengah dari as untuk piringnya ini sudah mulai cacat. Kita taruh pelan-pelan. Nah, ini ya, sampai benar-benar keluar. Nah, sip. Untuk piring udah keluar. Ini piring di bagian pinion gearnya tadi, yang di sini, yang gede di sini. Langsung kita lepaskan main gearnya. Untuk main gear, grease ini masih utuh ya, masih bagus, warna merah ini. Lanjut kita taruh bongkar di bagian piring dari main gear yang atas. Kemudian lanjut lepaskan piring main gear yang bawah. Di sini ada dua baut penguncinya. Baut penahan piring udah, kemudian piring dilepas, kemudian as one way dan one way nya. Nah, untuk one way di sini ada dua dan asnya ada satu. Kita perhatikan posisinya. Oke, untuk bagian mesin sudah, bagian atas, bagian main gear sudah, bisa kita lanjut ke bagian spool. Untuk drag kita cek dulu susunan. Dari paling atas ada pinion gear, kita lepaskan pinion gearnya ini. Wah, ini udah saking lamanya nggak boleh dibongkar, jadi nyangkut ini. Kita lepaskan dulu ini yang ring yang bawah ini. Ini ya, lepaskan ring yang bentuk gear bawah. Nah, ini karena nyangkut, jadi biarkan seperti ini aja. Jangan dibongkar aja. Kemudian kita washer yang paling kecilin dulu. Ini yang besar yang menempel ke karbon tag-nya.
susunan dari yang paling atas. Setelah ini ada ring tipis, kemudian pair spring atau pair keong. Setelah pairnya ada ring lagi. Nah, untuk ring yang ini dia berfungsi sebagai dudukan untuk bearingnya di bagian bawah nanti. Setelah ringnya, kemudian kita ambil bearingnya. Setelah bearing, lepaskan langsung. Nah, untuk melepaskan bagian bawah, kita lanjut lepaskan dulu karbatek yang atas. Yep. Kunci karbateknya diambil, kemudian karbateknya diambilkan. Balik. Lepaskan 4 baut pengunci dari penahan truk washer bawah. Ya, untuk truk washer bawah. Lepaskan ini sekaligus truk washer yang bawah ini. Carbon tape nanti kita lepas. Kita berikan susunan ini dulu dari yang paling bawah dan juga yang paling atas. Jadi kita ambil aja semua ini. Di sini ada bearing. Nah, setelah bearing, ring dudukan untuk bearingnya. Kemudian pair spring, lalu ring tipis. Dan truk washernya sama seperti ini, ada 2. Nah, gitu. Oke, ini usah kita lepaskan, biarkan seperti ini aja. Nah, lanjut kita bongkar truk washer yang bawah. Sip. Oke, lanjut. Di sini ada knopnya, kita bongkar dulu. Knop ini kita lepaskan pengunci atau penutupnya, kemudian kita lepaskan semua, dan di bagian dalam pengunci dari knopnya kita lepaskan dulu. Untuk pengendoran ini arahnya ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Bearing. Setelah bearing diambil, di bagian bawah juga bearingnya. Di sini ada, misal ada ring, kita cek dulu. Nah, bearing kedua. Oke, di bagian bawah tidak ada ring spacer. Untuk yang atas, kita cek dulu apakah ada ring. Untuk ring di sini tidak ada. Jadi ini langsung bearing ya, nggak ada ringnya. Oke. Di sini ada lagi bearing untuk spool yang bawah. Yep. Nah, ini karena di bagian on off flicker terlalu kendor, nanti kita kencangkan ini ke dalam. Ya, seperti ini. Tadi kan cetek ini cuma ceklik-ceklik ya suaranya. Ini gampang lepas ke bawah nanti. Jadi harus kita cek juga ini bagian penahan dari latuk flickernya. Untuk bagian sini nanti kita rapalkan ke dalam. Nah, seperti ini ya, kita bengkok-bengkokan sedikit sampai dia agak rapat posisinya. Oke, untuk bagian breaker ini nggak usah, biarkan seperti ini aja. Ini juga nggak usah dibongkar. Oke, bongkaran dari
Ajiking ROM LV200. Setelah selesai, langsung aja kita masuk ke pencucian. Oke, setelah semua tercuci dan diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari pemasangan dari kropan dulu, knop handle. Sebelum dipasangkan bearing, kita berikan grease di bagian dudukan untuk bearing yang bawah dulu. Ambil ring bearingnya. Untuk ring ini nggak ada bearing, langsung gini masukkan. Ya, oke. Dan pasangkan handle-nya atau knopnya ini. Lalu pasangkan bearing yang atas. Dan kunci. Terang genap aman, langsung dikunci. Nah, sebelum dikunci, di sini ulir dari tutupnya kita berikan grease dulu. Nah, baru pasangkan penguncinya. Knop handle sudah, lanjut ke perakitan dari knop tensionernya. Di bagian drat dalam ini kita berikan grease dulu, dan ini juga sama, kita berikan grease di bagian dratnya dan dudukan untuk sealnya. Baru saya pasangkan seal dulu. Dan kita pasangkan tensionernya, kita cek dulu, kita pasangkan sampai dia benar-benar kunci ke atas. Nah, setelah sampai mentok di atas, bisa kita pasangkan baut penguncinya. Ya, sudah dipasangkan bautnya, kita cek dulu. Oke, drag besar masih aman, posisi 0. Sip, bautnya sudah dipasangkan, langsung kita rakit di bagian mesin. Nah, perakitan mesin ini di bagian drive gearnya, kita pasangkan dulu bearing di sini. Untuk pemberian grease ini harus banyak karena ini overhead. Sedangkan nah, di bagian dalam dari bearing ini terdapat ring. Ini ringnya. Pasangkan bearingnya dulu. Kemudian ring. Masukkan ke sini. Setelah masuk, kita grease lagi di bagian bodi dalamnya.
Oke, setelah di bagian sini di bagian grease, langsung kita pasangkan one way. Untuk posisi one way ini bolak-balik beda. Dilihat di sini ada bagian garisnya melingkar ini, batasan atasnya. Ini menghadap ke atas. Nah, kan di bawah kelihatan. Di sini ada semacam tonjolan-tonjolan kecil itu. Ini untuk pengunci dari stick one way-nya. Dan di atas dia melingkar rata. Bawah beda. Nah, nanti itu bawah dibalik kayak gini. Yang melingkar itu masukkan dari sini menghadap ke atas. Yang satu juga sama. Kemudian kita pasangkan bearing untuk main gear yang bawah dan dikunci dulu. Di bagian grease seperti ini, langsung kita grease di bagian main gearnya. Nah, grease banyak. Setelah itu baru bisa kita grease di bagian thread gearnya. Oke, langsung dimasukkan dan bisa kita balik. Sekarang lanjut kita rakit di bagian bearing main shaft atau main gear yang atas. Yap. Setelah dipasangkan, di sini kita cek dulu apakah masih bisa dorong. Oke, untuk bagian ini sudah. Nah, kita pasangkan ring yang pertama dan kedua dulu. Pasangkan ring dulu, kemudian ring yang kedua, dan ring teflon. Sip. Setelah itu bisa langsung kita pasang dulu dudukan untuk muring penguncinya nanti. Terus kita pasangkan handle. Setelah muridnya bautnya dipasang di bagian handle-nya, kita kunci. Sip. Cek dulu putarannya. Oke, untuk putaran aman, one way juga aman. Oke, lanjut kita grease di bagian spool pertama dari drag poster yang paling bawah yang ada lubang bautnya. Kita berikan grease, dudukan untuk bearing, dudukan untuk carbon tack juga, cuma tipis-tipis saja.
lagi bisa kita grease di bagian carbon tag-nya. Carbon tag yang pertama yang posisinya di bawah, menghadap ke bawah. Sip. Carbon tag-nya udah dipasang. Sekarang pasangkan bearingnya dulu. Lanjut kita pasangkan dari yang paling atas ini, yang kecil ini, dia yang lebih besar. Kemudian kita pasangkan ring yang tipis. Dan lalu pasangkan pirnya dulu. Nah, di bagian pirnya ini kita berikan grease. Nah, itu kita pasangkan ring untuk dudukan dari piringnya. Untuk posisi bisa dilihat bolak-balik beda. Ini yang cekung ke dalam, itu di atas. Untuk yang cembung keluar itu nanti menyembung nabrak bagian piring dari spoolnya. Nah, pasangkan seperti ini dulu. Nah, biarkan posisinya seperti ini aja. Nanti kita kunci. Kita kunci terlebih dahulu. Oke, sudah dipasangkan. Lanjut, di bagian sini juga sama, kita berikan grease melingkar untuk dudukan piring. Terus kita grease di bagian carbon tag yang kedua. Dan pasangkan kawat ban pengunci. Oke, sip. Lanjut kita pasangkan bearing. Ring yang di bagian atas dari piringnya. Nah, yang ini menghadap ke bawah. Nah, ini yang di atas begini. Pasangkan, kemudian pirnya dimasukkan. Lanjut pasangkan ring tipis ini. Dan yang terakhir yaitu pinion gear, kita grease. Kemudian pasangkan dudukan untuk gear yang di bawah. Yuk, setelah masuk bisa grease lagi. Ini karena agak kurang banyak lagi grease-nya. Setelah di bagian pinion gear sudah diberikan grease, kita pasangkan dulu truk monsternya. Pertama yang kecil di atas, dan yang gede posisinya di bawah.
langsung kita pasangkan dulu ke bagian sini. Dan grease di bagian tensionernya pasangkan. Ini posisikan ke free dulu sebelum dicek. Ini udah free, langsung kita masukkan tensionernya. Langsung pasangkan bearing yang bagian knob tension atau tensionernya, lalu kita dorong ini supaya ini bisa naik ke atas. Yuk, pasangkan ring. Lihat dulu ini ukuran ringnya. Untuk ring ini dia ngepres sama bagian AC ini harus pas. Yep. Sekarang yang satunya. Yep. Cek dulu ini apakah masih berfungsi track washernya. Oke, ini untuk masih keadaan 0. Kita cek lagi, naikkan. Sip, ini udah full ya strike ya. Nah, oke, seperti ini. Tanaman kita kembalikan ke free ya, ini. Lanjut kita grease di bagian dudukan untuk bearing spool bawah. Kemudian pasangkan pengunci dari penahan kliker. Oke, sudah dipasangkan bagian klikernya, kita cek dulu naik turunnya. Oke, jadi cek, langsung kita grease lagi di bagian atasnya ini, diratakan agak banyak. Ingat ini karena overhead ya, jadi overhead itu terlalu terbuka ya, emang tempatnya emang sangat terbuka sekali, artinya harus kita sering bersihkan dengan bensin di bagian dalam ini, dan kita berikan grease agak banyak. Pasangkan langsung bodinya. Pasangkan baut penguncinya. Putaran masih aman. Ini posisi drag masih 0, kita naikkan dikit. Nah, untuk putaran beratnya hilang ya, udah nggak ada putaran berat lagi. Kita naikkan sedikit. Sip, putaran bagus.
Kemudian clicker, untuk clicker masih bagus suaranya. Nah, putaran berat tadi udah hilang. Nah, karena hanya sepele tadi, ring yang di bagian handle itu malah terpasang di bagian knop tensioner. Nah, hasil ini di bagian sini tidak bisa rapat ya seperti ini. Nah, sebelumnya dia renggang sekali ya. Nah, ini karena ada ring salah, jadi dia lebih terlihat merenggang ke atas. Oke, sudah pas, langsung kita tutup. Nah, sebelum tutup diberikan grease lagi di bagian atas dari bautnya, bisa mungkin banyak. Nah, itu bisa ditutup. Ini baut penahan handle dipasangkan. Yap. Oke, itu dia pembongkaran sekaligus perakitan dari rel AJ King ROM LV200. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.